Besok gede pintar sekolah, nak wedok dewe. Waalaikumsalam. Wih, putuku. Lagi apa ini ya? Wah, ini sedang yang baru apa? Tulis-tulis, coret-coret, mengenai lagu. Bikin lagu. Bikin lagu. Iya. Nanti kalau sudah jadi, nanti direkam oleh produser. Jadi uang untuk sanggung kamu. Nah, itu. Ada apa ini? Tuh yang ini mau buat lagu apa dulu yang? Ya belum tahu apa itu nanti namanya apa, isinya apa. Ini kan baru kita cari-cari, dicari dulu apa notasinya. Jadi bikin lagu itu kan tidak gampang, ya. Okay. Jadi sudah jadi, lain hari didengarkan dicoba nggak enak, ganti lagi ya itu. Ini orang yang bikin notasinya dulu, baru nanti wordenya atau kalimatnya atau kata-katanya gitu. Iya. Jadi bikin notasinya dulu, baru bikin kata-katanya. Ya memang begitu cara membuat lagu, tapi tidak mutlak seperti itu. Pernah Eyang membuat notasinya dulu, kesulitan untuk membuat kalimatnya, ya, untuk membuat liriknya kesulitan. Tapi juga sebaliknya, pernah membuat liriknya dulu, setelah liriknya jadi untuk memberi notasi juga kesulitan. Ya memang bodoh. Itu. Nah, jadi kalau lagu ini sudah jadi, direkam lewat karawitan, bukan lewat musik ya. Lewat karawitan. Nah, karawitan itu kan ada klenengan, ada gadon, ada cokek, ada siter. Nah, itu. Tapi yang bikin lagu kayak gini udah lama yang? Ya sudah lama. Udah mulai aktif membuat lagu itu Eyang tahun 74 ya. 74 ke sana. Terus sampai dekade 80-an, hampir 80 ya. Tepatnya 79 pada saat itu Eyang mendapat order untuk rekaman lagu-lagu Sragenan oleh produser Semarang sana. Nah, akhirnya menjadi banyak orang yang senang sama lagu karyanya yang tadi. Ya, jadi para seniman-seniman ada yang digarap lewat klenengan, digarap lewat cokek, digarap lewat macam-macam lah pokoknya. Ya. Jadi ini lagunya yang tuh digarap secara model apa saja bagus. Apalagi dangdut, pemuda-pemuda itu kalau udah dangdutan dulu pernah ya tahun 76 ke sampai 80 itu karawitan
sama sekali tidak ada yang nanggap kerawitan, macet, dalang macet, tarian sembarang, tayub dan lain sebagainya macet semua. Karena apa? Karena masing-masing desa mempunyai kelompok dangdut. Oh, jadi tergeser gitu. Tergeser oleh dangdut. Betul. Karena pemuda-pemuda itu senangnya dangdut. Okay. Iya. Orang tua punya kerja tuh kalah dengan anaknya. Jadi misalnya orang tua kepengen nanggap wayang, pentas wayang, anaknya enggak bisa, pokoknya harus dangdut. Ya dangdut. Ya. Sehingga seniman-seniman karawitan terus merongos kabeh, tidak dapat tanggapan. Iya. Nah, dengan dari situlah Eyang mulai berpikir bagaimana caranya supaya pemuda-pemuda itu kembali lagi menyenangi seninya sendiri, karawitan. Itu gimana ya kok cara Eyang biar pemuda bisa suka lagi tuh gimana ya? Nah, soal itu mungkin ya kebetulan saja Eyang mencoba membuat lagu, gayanya saya bikin gaya dangdut, ya, dangdut. Tapi kerawitan, diiringi kerawitan. Jadi lagunya dangdut, iringannya kerawitan. Nah, ternyata ini bisa menarik anak-anak muda-muda itu, pemuda-pemuda itu. Nah, akhirnya kembali pemuda senang lagi kepada kerawitan. Dangdutnya mati lah, ganti yang mati. Yeah. Itu. Nah, sampai sekarang justru rekaman Eyang, kamu masih kecil, ya. Tahun 84 itu lagunya Rewel. Lagu Rewel ya. Dan Jamu Jawa, Jamu Jowo. Itu meledak, Bro. Meledak. Tidak hanya di Sragen saja, tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Pulau Jawa, seluruh Indonesia. Eyang pernah mendapat surat dari Rian minta kaset ndak Rewel, bahkan dari Suriname. Sampai ya? Suriname sana juga. Iya, Suriname sana kan banyak orang Jawa. Iya. Ya, minta saya kirim kaset Rewel. Jadi lagunya tenar tapi saya diminta ngirim malah kehilangan uang. Nggak dapat uang tapi malah apa? Kehilangan uang, iya. Tuh. Nah, ini tadi daripada nganggur. Ya. Iya. Coba-coba bikin lagu. Kalau kerawitan itu macam-macam hidangannya. Ada apa aja yang? Ya. Ada siteran. Cokean. Kelenengan. Nah, lalu karawitan pedalangan. Untuk ngiringi wayang. Oh, iya. Nah, kalau siteran ya, ini mungkin kamu belum tahu. Siteran itu hanya siter sama kendang. Dua tak. Siter sama kendang. Yeah. Pakai gong tapi gongnya disebul. Pakai gong bumbung ya. Nah, itu biasanya untuk ngamen, untuk siteran ngamen. Tapi juga pernah ada orang punya kelahiran ya, acara kelahiran 5 hari pasaran nanggap siteran. Pernah tuh. Jadi juga pakai siteran. Kemudian dari siter itu ditambah lagi instrumennya. Tidak hanya siter dan kendang dan gong bumbung, tapi siter, kendang, kemudian gongnya gong klenting, bukan bumbung, gong pomodong namanya. Pakai klenting, wong gitu. Yeah. Lalu ditambah
Selentem. Selentem itu sini yang besar seperti gender tapi besar. Iya. Terus apa itu gambang, Gambang. ya. Terus tambah lagi satu apa tadi siter, kendang, selentem, Gong. gong, gambang, gender. Oh, gender. Ya, gender seperti ini. Iya. Ini seperti ini. Ini namanya gender, ya. Gender. Jangan dibaca gender. Tulisannya kan Tulisannya gender. Iya. Kamu baca gender. Ya. Itulah instrumen untuk cokek. Oke. Lah, cokek sendiri itu apa ya? Nah, cokek itu juga ya, suatu hidangan seni karawitan yang instrumennya seperti yang saya sebut tadi. Oh, yang 6 tadi. Ya, itu. Jadi pemainnya hanya 6 tambah 1 sinden. Tambah sinden. Ya. Nah. Jadi ya apa? Hidangan lagunya itu ya lagu yang halus-halus. Nikmat sekali nih. Ya. Tidak apa? Untuk lagu yang hot yang Kayak dangdut. yang seperti dangdut ya nggak bisa, nggak tepat karena cuma ini seperti jadi tidak ada demung, ada saron, tidak ada, jadi alus-alusan ya. Iya. Itu seni cokek. Lalu kemudian istilahnya kalau orang punya kerjaan nangkap cokek disebut cokean. Nah, itu tempatmu hiburannya apa? Cokean. Nah, itu. Jadi sampai sekarang anak-anak muda itu kalau nyebut kerawitan, padahal itu kerawitan lengkap, tapi disebut cokean. Ya, tahunya cokean. Nah, itu. Jadi tahunya itu kalau pakai gamelan itu cokek. Ya. Nah, cokean. Nah, kemudian saya perlu sampaikan pada Genduk, sebenarnya cokek, seni cokek itu zaman dulu, zaman penjajahan sudah ada, tapi fungsinya untuk ngamen. Oh, zaman dulu fungsinya untuk ngamen. Untuk ngamen, cari uang. Karena orang dulu dijajah Belanda, melarat, ya, miskin. Akhirnya ya apa usahanya pokoknya halal, ngamen. Ada yang ngamen siteran, ada yang ngamen cokek. Nah itu. Nah, lama kelamaan karena zamannya sudah maju, zamannya sudah merdeka, negaranya sudah merdeka, akhirnya cokean ini bisa untuk mengiringi keperluan yang sederhana. Misalnya orang punya bayi kelahiran itu, ya, sepasaran bayi, cokean itu. Jadi akhirnya menjadi apa? Ya menyebarlah banyak apa? Rombongan cokek akhirnya banyak. Ya. Tapi akan tetapi ada apa itu ya? Nah, setelah dijajah Jepang, Iya. hancur lebur sudah. Jangankan barang, makan saja nggak bisa. Karena kejam sekali Jepang. Ya. Akhirnya cokek punah. Cokek punah, sudah nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Sayang sekali. Nah, baru setelah yang punya apa namanya paguyuban atau grup ya, paguyuban kerawitan, cokek saya angkat lagi. Jadi saya angkat, saya hidupkan. Ya, mula pertama ya orang ya kaget, loh kok sederhana sekali. Pernah untuk ngamen? Iya. Pernah. Yang ngamen cokek? Ya. Maka apakah orang kok menamakan itu cokek itu apa? Cokek
itu dari Kirata basa, ya. Iya. Wong Jawa kudu ngerti Jawane. Kirata basa. Jarwa dosa. Cokek. Cone gaco, kee ongkek. Kamu tadi paham belum yang mengapa dinamakan cokek? Iya, rada bingung. Rada bingung. Rada bingung ini. Agak bingung ya. Iya. Nah, gini. Dinamakan cokek itu karena alatnya itu hanya pakai ongkek. Ongkek itu pikulannya ya, yang untuk mikul. Oh, yang untuk mikul itu. Ya, itu namanya ongkek. Lah, cone itu dari kata gaco. Gaco ongkek. Nah, ini jarwo dosa atau kirata basane ya toh. Nah itu. Lumung gaco ongkek ya untuk duit. Nah, kan alatnya sederhana sekali, tidak seperti sekarang, tidak seperti perunggu seperti ini, tidak. Ini bagus sekali, ini perunggu. Coba besi seadanya apa adanya lah. Yang penting ada bunyinya. Larasnya kecekel. Ya, enak didengar juga. Enak didengar. Ngamen. Ya. Itu pernah yang pada saat itu ngamen cokek. Nah, orang-orang mengatakan gacung kayak untuk duit. Nah itu ya, ya karena alatnya sederhana sekali tadi. Itu loh pikulan ya, yang untuk bawah itu Ya. pakai kaki 4 ya, kakinya sini begini 2, yang di belakang juga begini 2. Nah itu namanya ongkek, dinamakan gaco ongkek kalau untuk duit ya, gitu. Tapi waktu itu dapat uang top yang. Ya semampunya yang memberi, semaunya yang memberi. Ya, karena ini tidak ada tarifnya, tidak ada ya, tanpa tarif. Seikhlasnya yang. Iya. Iya. Itu pada waktu itu belum seperti sekarang makmur. Dulu satu hari bisa makan 2 kali itu sudah lumayan, tuh. Zaman kecilnya Eyang, ya sudah sengsara. Tapi alhamdulillah, ya sekarang sampai kamu sudah keadaan sudah makmur Indonesia. Tuh. Nah, kemudian setelah cokek ini mendapat tempat di kalangan masyarakat, ya, diterima oleh masyarakat, Eyang tambah lagi saya kembangkan. Saya kembangkan, instrumennya saya tambah, akhirnya lengkap menjadi satu kesatuan hidangan karawitan yang namanya kelenengan. Ya, jadi ada siteran, ada cokek yang alatnya sederhana sekali, sitere 2 orang, terus cokek tambah 6 orang, jadi 6 orang, kemudian lengkap instrumennya ya, kerawitan namanya, kerawitan kelenengan. Tuh. Nah kelenengannya ada 2, ada gadon, ada kelenengan jangkep. Gadon itu alat-alatnya tidak pakai bunang, itu namanya gadon. Ya. Lalu kelenengan jangkep itu gamelan ageng namanya, kelenengan namanya gamelan ageng karena lengkap. Ya itu. Nah umumnya anak sekarang ya, kalau itu gamelan ya sudah cokek. Taunya cokek itu tadi. Nah, sekarang mengapa kamu pernah mendengar enggak kalau orang punya ada hajatan, orang punya kerja ya, iringannya gamelan, banyak orang yang atau wayang ya, wayangan, seragenan. Iya yang tuh pernah dengar itu tuh apa sih yang gimana? Nah itu gini,
mengapa istilah sragenan ngumandang di sana-sana Iya. itu begini. Pada saat Eyang buat rekaman sama produser, baik itu yang dari Klaten, dari Jogja, dari Semarang, itu label kasetnya dulu kaset ya, tidak seperti sekarang piringan, itu kaset. Sekarang kan CD. Yang kaset yang bisa Iya itu, ya kan? Itu labelnya dok. Saya beri nama Gending Badutan Gaya Sragen. Nah maka orang lalu gaya Sragen ini disebutin apa? Diambil alih istilahnya diganti Sragenan. Artinya lagu-lagu gaya Sragen. Nah itu makanya. Nah alhamdulillah usaha Eyang berhasil sampai sekarang sudah sampai di mana-mana, menyebar kemana-mana, hidup kembali seniman banyak yang punya grup, punya paguyuban baik itu Sragen, Klaten, Solo sendiri, Sukoharjo, Wonogiri, sampai Grobogan, Boyolali, ya tahu? Sekarang kan banyak sekali sudah, apalagi Jawa Timur sudah. Iya. Hebat sekali Jawa Timur, ya. Tuh. Pernah loh, Eyang buat lagu Wonogiri, Gajah Mungkur lagunya namanya. Itu buatan Eyang. Iya. Buatan Eyang itu, lagu Gajah Mungkur itu. Iya. Ya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah karawitan sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Buktinya apa? Buktinya kalau orang punya kerja itu hiburannya karawitan. Iya. Nah ini sebagai buktinya itu Nduk. Nah Sragenan sudah kemana-mana. Jadi jangan kecil hati sebagai pelaku seni, ya. Jangan kecil hati sebagai pelaku seni. Karena apa? Pelaku seni itu bukan barang yang remeh, tidak berharga, ya. Justru seniman-senimannya itu apa namanya, karakternya halus-halus, ya. Karena yang dikerjakan halus semua. Halus-halusan. Nah, halus-halus ya toh? Nah, berangkat dari sinilah Nduk, dari ngamen, cokek, kemudian untuk orang punya kerja mirunggan, tahu mirunggan? Sederhana. Nah, itu akhirnya bisa ngangkat namanya yang terangkat. Ya, terus seperti kamu sudah tahu sendiri putuku kamu ya, Eyang sudah mendapat penghargaan dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tidak sembarang orang Nduk. Tuh, tapi bukan Eyang riang, itu tidak sombong, apalagi tidak. Biar kamu tahu saja ini. Biar semangat lah. Itu. Jadi andai kata kamu nantinya itu terjun dalam bidang seni, ya jangan, enggak usah dianggap remeh oleh orang lain, ya silakan. Yang penting kamu bekerja sebagai pelaku seni, di samping nguri-uri menghidupkan keseniannya supaya lestari, berkembang, juga mendapat honor yang halal. Nah ini yang penting, ini juga halal ya toh. Iya. Coba kamu misalnya nabuh 1 hari 1 malam,
Udah kamu nggak usah mikir rumah tangga makan di rumah. Di situ makan sudah di situ, sudah dijamin segala-galanya, ya toh? Iya. Nah, pulang masih bawa uang 1 hari 1 malam 500.000. Ya gimana? 1 bulan kamu PJ ya, PJ payu. Ya, 10 kali 500 sudah berapa? 500 kali 10 hari 10. Banyak yang 50. 500 kali 10 5.000 kan? Nah, 5 juta. Nah, 1 kali pentas 500. Nah, kali 10 kali pentas 5 juta. Wih. Kamu pegawai negeri golongan 2 misalnya, nggak ada 1 bulan 5 juta. Yogo loh, penabu. Malah bukan remeh itu. Nah, jadi mengapa sekarang itu di mana-mana orang mintanya kalau ada hajatan seragenan itu tadi. Label kaset saya beri nama Badudan Gaya Sragen. Itu yang membedakan cokean sragenan sama yang lainnya itu apa ya? Ya kalau itu gini ya. Kalau cokean itu intinya kan sama. Iya. Ya instrumennya, ya pelakunya, senimannya sama kan? Sama-sama 6 orang. Iya. Lalu apa yang membedakan antara cokean biasa dengan sragenan? Ya karena lagunya. Ya toh? Orang sana-sana mungkin nggak bisa melayani lagu sragenan. Lah kenapa ya? Ya kan belum belajar. Oh iya. Oh iya. Iya kan? Iya. Kan seperti ini, ya. Rolu monam roci nemo, rolu nemo, rolu monam lu nemo, lu roci nem ciro, rolu roci, lu roci lemonem. Seperti ini. Ini kalau sudah saya buat lagu, Sragen sudah banyak yang bisa, daerah lain belum tentu bisa. Oh iya. Nah, jadi seragenannya sudah bisa, tapi sana-sana belum bisa karena belum mendengar. Nah, alhamdulillah sekarang alat elektronik kita, alat elektronik itu sudah wah. Ini saya tabuk, kamu tinggal HP saja, sudah sampai di mana-mana. Apalagi ada streaming. Wah ini, gimana tadi? Langsung. Ya, sayangnya sekarang ini baru ada corona lah ini. Matinya seniman ini. Ini tadi udah jadi belum ya? Oh belum, ini baru konsep ya. Oh baru konsep. Baru konsep nih coba. Rolu monem ya. Nah, rolu monem roci nemo, rolu nemo, lumo monemo lu. Apa? Lumo. Rolu monemo lu. Nemo lu ro. Monem rolu monem. Enak toh? Iya. Itu baru konsep. Baru konsepnya. Lale 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 Ini sudah malam,
Belajar enggak? Besok pagi sekolah ngantuk. Enggak. Makin lama makin senang ya. Putune bae kok ya. Lagi yang sekali lagi ya. Ya lagi ya. Halo. Itu baru orek-orekan ya. Iya. Ini coba nanti saya sambung dengan sing isor pindo, bisa enggak ya? Coba. Apa? Woroji ya. Roji. Lulu roji ya. Iya. Lulu roji nam ciro lulu lulamo luroji nam ciro nam ciro lo lulu lulu lamo roji lamo lulu insya Allah kita nanti kalau jadi Bagus ya. enak ya didengar ya. Itu baru konsep. Baru apa namanya ya, lagu re-rean lah gitu. Rolu monem roci nemo rolu nemo rolu monem lu nemo lumo rolu monem lu nemo luro monem lu monem lulu roci nem cirolu lu nemo lu roji nam ciro tenan deh lu rot ya lu nemo roji nam ci lu nemo roji rol. Ini tipe dong ya, ini ding ini dong lu ne ole non no 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 ni na ni no 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 ne no no ni no no ni no no ne no ro lu chi nam chi ro vậy là cái ro lu mo nam nam ro lu mo nam nam ro lu mo nam nam pen ro lu mo nam nam mo nam roji namo lulu monam roji namo monam lu namo rolu monam. Berapa lari itu? 4. Dah 8? 8 Nah, sama atas. Ini jadi 8. Nah ini yang tadi bilang ini baru konsep. Kan? Dan nanti setelah diseleksi, diulang, sudah final, baru diberi liriknya. Gitu. Akhirnya jadi lagu.
yang nanti jadi uang gitu. Tapi juga harus benar-benar mikir biar gimana Iya. bisa bagus ya Eyang. Ya harus, kalau sesuatu tanpa dipikir kan ya nggak baik. Tuh. Roji ciro lu nemo roji lu roji ci ya bagi Lu cinem lu nemo roji monem ciro salah. Enggak baik ini, enggak baik nih, coret ini diganti, nanti diganti, enggak harus coret. Rolu monem roji nemo monem lu nemo rolu monem. Iki ya cek waku kene iki sini. Ini kurang pas nih. Namanya konsep, ya. Iya, sekali jadi ya. Enggak mungkin sekali jadi, ya. Yang coba main itu dong, Sragenan 1. Sragenan? Ya. Pengen denger. Apa ya? Apa aja Dengar, saya carikan yang gampang saja, yang mudah. Nih. Anak lanang bagus dewe, besok gede pintar sekolah. Anak wedok dewe, anak wedok sing ayu dewe, anak wedok sing ayu dewe, besok gede pintar sekolah. Nih, salah satu contoh seperti ini, ya. Nih. Lanang dewe, wedok dewe. Ngundang anak namanya, ya. Gampang kok. Iya. Hanya Itu tadi 2 yang baris. Sragenan ya. Hah? Sragenan ya itu. Ya, ini termasuk sragenan. Banyak kok sragenan ya. Ya, ini ngundang anak. Lalu yang tenar pada saat ini lagu Kijing Miring. Sing miring. Jin miring. Iya. Iya yang ini kayak saya udah banyak dapat dari yang ini pelajaran.
berhubung udah malam nih, apa pesan-pesan buat itu kaula muda, generasi muda sekarang tuh harapannya tuh apa ya? Wah, bagus pertanyaanmu, bagus dong. Ayo putune sapa kok ya? Putune ya wis. Putune baik kok ya. Ya. Kamu sebagai cucuku, minimal kamu, ya, maksimalnya semua generasi muda. Harapan saya, satu, jaga sopan santun. Ini karena sopan santun akan membawa nama baik bagi kamu, bagi generasi muda. Anaknya sopo tuh, putra siapa tuh itu, membawa nama orang tua. Waduh, sopannya, santunnya, nah, ya enggak? Iya. Nah, itu harus ini subosito, sopan santun dibawa kemana saja. Yang kedua, jangan lupa dengan budaya Jawa, terutama bahasa Jawa. Kalau kamu generasi muda ya nggak mau belajar bahasa Jawa, nggak mau pakai bahasa Jawa, apa nanti akan terlaksana kamu belajar bahasa Jawa nyabrang laut menuju ke negara matahari? Mana matahari? Negara matahari? Matahari ya. Ya, benderanya matahari. Amerika yang. Belanda ya. Jepang. Jepang. Apa harus sekolah bahasa Jawa, wong Jawa sekolah Jawa di Jepang? Ya, karena ini orang Jepang sana kan saat ini berduyun-duyun mempelajari bahasa Jawa. Baru sampai pada sinden dari Jepang, sinden dari Amerika. Pernah terdengar toh? Tuh. Dan ini tadi budaya dan bahasanya jangan sampai dilupakan. Kemudian juga keseniannya. Jangan sampai kesenian Jawa ini nanti hilang dari peredaran, punah, karena generasi mudanya, generasi penerusnya tidak mau melestarikan, bahkan mengembangkan. Harapan saya kepada generasi muda, generasimu itu tadi, lestarikan budaya Jawa, kesenian Jawa, ya. Kemudian kembangkan, tidak hanya dilestarikan, kembangkan. Tuh. Di samping kamu mengembangkan budaya, di samping kamu mengembangkan kesenian, di balik itu kamu dapat rezeki dari seni. Orailah, ya kan? Iya, tuh. Ya, udah mau pulang? Iya. Dicari ayah nanti ya. Ya. Iya, besok kita ketemu lagi ya, Yang. Oh, boleh. Kapan-kapan yang sudah di rumah pensiun sudah. Iya. Tinggal. Tapi ya ini corona loh, nggak hilang-hilang nih loh. Wah, udah pensiun, nggak ada tambahan apa-apa. Iya. Karena corona. Tapi wong ini nasional kok ya, mendunia kok, nggak apa-apa lah. Ya, mudah-mudahan saja Allah Subhanahu Wa Taala segera dicabut balaknya. Amin. Amin. Dah, pulang? Ya. Selamat. Hati-hati ya. Terima kasih ya. Ya.